Pemirsa, tindak pidana perdagangan orang sebenarnya adalah sebuah bentuk perbudakan baru di era modern seperti saat ini. Berbeda dengan perbudakan pada abad pertengahan yang dilakukan secara vulgar dan terang-terangan, di abad baru ini atau di zaman modern seperti saat ini, perbudakan dalam tindak pidana perdagangan orang dikemas sedemikian rupa sehingga para korban tidak menyadari bahwa dirinya tengah dieksploitasi, bahkan hingga keadaan memburuk. Persoalan tindak pidana perdagangan orang mungkin bukan hal baru lagi di masyarakat. Perkembangan teknologi telah membuat modus operandi TPPO semakin beragam demi mengelabui para calon korbannya. Lantas bagaimana upaya masyarakat dalam menghadapi persoalan perbudakan modern ini? Buat seperti itu aku sangat-sangat nggak setuju ya sebagai pekerja juga, kebetulan pekerjaannya juga dalam bidang yang sama sebagai recruiter gitu, sebagai HR, di mana kalau misalkan memang orang tersebut atau penyalur tersebut memang mau memperkerjakan harusnya sesuai dan tidak menipu gitu konteksnya, karena kalau misalnya keluar mungkin yang dipekerjakan juga belum berpengalaman dan belum tahu tentang apa pekerjaan yang akan dilakukan, terus benefitnya apa, dan terkait bahasa juga ya, kalau misalkan keluar kan kadang orang Indonesia bahasanya juga belum bisa paham gitu dengan bahasa asing, takutnya malah mereka tidak bisa bertahan hidup gitu. Terjadi karena saat ini sedang susah untuk mencari pekerjaan, jadi masyarakat inginnya bisa dengan mudah pergi ke luar negeri karena dianggap mungkin gajinya akan lebih besar daripada di Indonesia. Tapi menurut saya mungkin itu juga terjadi karena kurangnya tanggapan dari pemerintah untuk sosialisasi maupun untuk mengatasi kurangnya lapangan pekerjaan. Menurut saya cukup miris ya dan memprihatinkan. Karena ya di Meraknya saat ini kan banyak juga yang lulusan sudah sarjana maupun yang misalnya dari kampung gitu ya, SMK saja susah untuk mencari pekerjaan. Jadi ya mereka nekat untuk mencari kerja ke luar negeri, emang peluangnya yang emang diiming-imingi menjamin gitu. Tapi banyak juga agensi-agensi yang emang memanfaatkan itu. Salah persepsi jadi anak yang asalnya mau dijadikan sebagai apa tuh namanya, TKI atau TKW menjadi itu yang judul itu, atau apa ya misalnya jadi ya diperbudak seperti itu, Mas. Kalau untuk pelakunya memang harus ditindak tegas ya, karena itu sangat merugikan bangsa kita sendiri gitu. Jadi para penegak hukum harus menindak tegas itu. Oke, baik. Mungkin kalau saran dari aku ya buat kita teman-teman yang cari pekerjaan, memang cari pekerjaan itu sulit, tapi harus benar-benar research sampai dalam gitu. Jangan kayak langsung teriming-iming sama apa yang mudah, tapi harus dicari dulu seluk-beluknya gitu, supaya nggak terjebak. Menurut saya sebaiknya juga ada lebih baik kebijakan dari pemerintah yang lebih ketat lagi, karena saat ini masyarakat mudah ditipu melalui sosial media seperti dari WhatsApp atau Telegram yang mengatakan ada pekerjaan di luar negeri, tapi ternyata diperjualbelikan seperti untuk dijudol di negara-negara Asia Tenggara. Jadi saya rasa lebih baik lebih diperketat lagi imigrasinya juga, dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai rawannya perdagangan orang melalui info kerja di luar negeri seperti itu. Kalau saran lebih ini apa ya? Di filter langsung ke lapangan gitu, ke tiap agensi-agensi yang emang informasinya sudah tersertifikasi lah oleh negara atau pemerintah, itu perlu di filter ulang lagi. Kalau dari kepolisian ada petugas atau apa ya yang mendampingi saat ada seleksi seperti itu, Mas, begitu. Harapannya untuk masyarakat kita untuk agar lebih hati-hati lah, lebih memilih lagi dan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan untuk informasi-informasi itu lebih disaring lagi, mana yang benarnya, mana yang salahnya. Karena di negara kita sendiri juga masih banyak usaha-usaha yang masih bisa kita lakukan gitu loh. Dan belum tentu di luar negeri itu lebih baik untuk kita gitu.
dan kapasitas kita belum tentu juga di situ. Gitu. Dengan segala iming-iming dan segala macam tipu-tipunya, lalu dikirimlah dia ke luar negeri. Jadi dia tidak terdaftar. Apa resikonya? Resikonya kalau dia tidak terdaftar, negara tidak bisa memantau mereka karena kita tidak tahu dia bekerja di mana.